Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Romani. Kali ini kita akan membahas tentang makanan sehat gado-gado. Gado-gado di kalangan masyarakat identik dengan makanan yang rendah kalori dan tinggi serat. Kenapa? Karena gado-gado tidak menggunakan nasi dan juga banyak menggunakan sayur. Tapi pada faktanya, gado-gado tidak selalu memiliki rendah kalori dan tinggi serat. Pada satu porsi gado-gado ini bisa kita lihat dia menggunakan satu buah lontong yang beratnya sekitar 90 gram yang menghasilkan 130 kalori. Nah, selain itu dia juga menggunakan karbohidrat lain yaitu kentang. Nah, kentangnya digunakan sekitar satu buah. Itu menghasilkan sekitar 87 kalori. Lalu untuk telurnya di sini kita bisa lihat telur yang dibagi dua, tapi dia menggunakan satu butir. Nah, satu butir telur itu beratnya sekitar 55 gram dan menghasilkan 75 kalori. Belum lagi ada tahunya dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah si bumbu kacang ini. Nggak sedep ya kalau makan gado-gado nggak pakai bumbu kacang. Nah, dari satu bungkus bumbu kacang ini itu bisa menghasilkan sekitar 195 kalori. Wow, banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau di total dalam satu porsi gado-gado ini itu kalorinya sekitar 500 lebih kalorinya untuk sekali makan. Itu belum ditambah kerupuk yang juga menjadi temannya, yang setiap kita beli juga pasti nggak kalah pentingnya ada kerupuk. Nah, dalam 100 gram kerupuk bawang seperti ini itu kalorinya juga bisa sampai 500 teman-teman. Dan karena ini cuma separuhnya, jadi sekitar 50 gram, itu memang hanya menghasilkan sekitar separuhnya, jadi 200 kalori. Nah, bisa dibayangin kan, gado-gado yang gini aja udah 500 kalori, ditambah lagi nih kerupuk bisa jadi 700 kalori sekali makan. Nah, jadi masih kepikiran nggak kalau ini rendah kalori? Kita harus ubah nih porsi si gado-gado. Nah, sekarang kita sesuaikan porsi gado-gado biar gado-gado ini bisa menjadi makanan sehat. Pertama, lontongnya itu kita kurangin. Yang awalnya menggunakan 90 gram lontong atau satu buah lontong, kita pakai setengahnya saja. Lalu untuk kentangnya juga sama, yang awalnya itu menggunakan satu buah kentang, itu kita pakai setengahnya saja. Atau kalau standar dari penggunaan karbohidrat kita hanya memakai seperempatnya, karena kalau satu porsi kentang pengganti nasi itu harusnya 210 gram. Nah, kita pakai separuhnya ya. Lalu untuk tahu kita juga pakai separuhnya, yang memang standarnya harusnya 110, tapi ini kita pakai sekitar 55 gram tahu saja. Jadi ini sekitar kita ambil satu potong tahu yang berukuran sedang. Nah, untuk sayurnya ini sudah cukup banyak, ada selada, ada timun, terus ada tauge. Untuk porsi sayurnya sebenarnya sudah cukup banyak karena dia juga ada tomat dan lainnya. Nah, untuk telurnya karena kita juga sudah menggunakan tahu, telurnya kita pakai satu saja. Karena satu butir telur itu menghasilkan 75 kalori. Jadi kalau kita pakainya hanya setengah itu sekitar 40-an kalori yang kita dapat dari telur. Dan dengan kita menambahkan telur dan tahu, insya Allah kebutuhan protein kita juga tercukupi dengan baik. Nah, setelah itu yang paling penting, setelah kita merubah dari porsi si gado-gado, untuk penggunaan sausnya, kita tidak menggunakan secara utuh ya teman-teman. Jadi karena tadi sudah kita ketahui dalam sekali pembuatan ini bisa menggunakan kacang. Nah, kacang itu 15 gram aja udah menghasilkan 75 kalori. Dan belum lagi kalau digoreng. Terus juga pakai gula. Gula aren atau gula Jawa itu kalorinya lebih tinggi dari si kacang. Jadi kalau kita gunakan semuanya secara utuh, satu bungkus ini bisa menghasilkan sekitar 195 kalori. Nah, jadi biar tidak berlebih, kita pakai secukupnya atau separuhnya saja. Nah, dengan kita menggunakan hanya separuh porsi seperti ini sudah mengurangi dari separuhnya. Nah,
Jika kita lihat seperti ini kalori gado-gadonya sudah berkurang menjadi sekitar 250 kalori saja. Nah, untuk sekali makan cukup nih kita hanya mengkonsumsi segini. Kalau misalnya masih mau ditambah dengan kerupuk, karena kerupuk juga tinggi kalori, baiknya untuk porsi kentang atau lontongnya tadi bisa dikurangi lagi dari yang seharusnya tadi, lalu baru kita tambahkan setengahnya dari kerupuk ini. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kita makan gado-gado, kok rasanya masih ada yang kurang ya? Nah, minumnya apa ya kira-kira? Biasanya kalau kita beli di luar, yang tidak terlewat adalah es teh. Setelah kita makan gado-gado, yang gak kalah pentingnya bagi orang Indonesia kebanyakan adalah minum. Nah, minumnya pasti rata-rata seringnya belinya es teh. Entah es teh atau teh panas. Nah, sebenarnya bagus nggak sih kalau habis makan kita minumnya es teh? Nah, jadi sebenarnya teh itu tidak baik dikonsumsi setelah makan karena teh itu mengandung beberapa kandungan yang bisa menghambat penyerapan protein dan zat besi. Jadi, habis kita makan yang tadi proteinnya tercukupi, karbohidratnya tercukupi, kalorinya juga sudah diturunkan, begitu kita minum es teh, penyerapan protein yang kita dapat tadi bisa tidak maksimal. Selain itu, nanti gula yang ada pada es teh ini juga menambah kalori dari apa yang kita makan. Yang harusnya tadi hanya dapat 250 kalori karena ditambah dari es teh yang mungkin sekali pembuatannya bisa menggunakan 2 sendok makan gula, itu bisa menambah sekitar 100 kalori. Nah, jadi yang awalnya kita udah rubah jadi rendah kalori dan tinggi serat, ditambah ini bisa jadi tinggi kalori lagi. Jadi baiknya es tehnya kita ganti dengan air putih. Selain air putih itu lebih sehat, dia juga membantu agar tubuh kita tidak kekurangan cairan dan penyerapan makanannya juga lebih baik dalam tubuh kita. Nah, lebih bagus lagi selain dari kita sudah makan yang seratnya banyak, proteinnya tercukupi, dan semua kalorinya sesuai dengan yang kita butuhkan, baiknya kita tambahkan lagi buah. Nah, kenapa sih kok harus tambah buah? Jadi memang untuk kebutuhan kita sehari itu bisa untuk orang dewasa membutuhkan sekitar 5 porsi buah. Tapi itu juga nggak bisa dimakan sekaligus, jadi harus dibagi setiap jam makan. Nah, dengan kita mengkonsumsi buah di saat sudah makan, itu juga bisa memperlancar penyerapan dari si makanan. Karena karena vitamin dan mineral yang ada pada buah itu juga membantu penyerapan dari makronutrients yang ada pada makanan kita. Sekian review makanan kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sahabat Rumani selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menjaga kebugaran tubuh, dan jangan lupa selalu cek kesehatan Anda. Bagi sahabat Rumani yang memiliki kendala untuk menyajikan makanan sehat di rumah, bisa segera menghubungi Rumah Sakit Rumani untuk memesan catering di Eat Sehat. Jika para sahabat bingung kebutuhan kalorinya berapa dalam satu hari, bisa juga konsultasi langsung ke Poliklinik Gizi Rumah Sakit Rumani. Nah, untuk satu porsi menu gado-gado ini tadi, insya Allah sudah sesuai nih dengan kebutuhan kalori kita, protein, lemak, dan karbohidrat. Cukup sekian ya review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan.